Pura bersama saya Jen Wisai, dan di studio telah hadir Coach Abang Nando Vario. Abang Nando ini adalah mantan pemain, tapi juga mantan kapten Persipura, dan juga sempat menjadi pelatih di tim Persipura Junior. Selamat siang, Selamat Abang Nando. siang buat semua pencinta Persipura yang mencintai Persipura yang ada di tanah Papua maupun di luar, di Pulau Jawa dan di luar negeri. Saya berterima kasih hadir di sini mewakili seluruh mantan pemain Persipura yang berjasa di Persipura sampai saat ini, termasuk para pemain muda yang hadir di sini mewakili Persipura. Saya mewakili memohon restu untuk diundang dari Jubi TV untuk diajak berbincang tentang Persipura. Salam sepak bola untuk semua. Mari kita sama-sama akan mendengar berbagai informasi atau pertanyaan dari media Jubi TV yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih Kakak Nando. Kakak Nando, pada saat pertandingan menentukan Persipura lawan Barito dan akhirnya degradasi, saat itu Kakak Nando sedang menonton di mana? Ya, kalau pada saat itu di Jakarta ada kegiatan dari kantor dan sempat menitikan air mata lah. Saya mewakili ada 14 pemain yang saat itu mengantar Persipura tahun 93 bulan Desember kembali ke Liga 1 atau 29 tahun lalu. Ya, menitikan air mata karena melihat Bali United naik ke panggung menerima gelar juara, sedangkan di saat yang bersamaan kita turun kasta ke Liga 2. Satu kesedihan, tetapi itu sudah merupakan bagian dari perjuangan dari para pemain kita, terutama pemain muda kita sudah berjuang maksimal, tetapi itu hasil yang harus kita terima, kenyataan yang harus kita hadapi bersama, dan jujur itu adalah sesuatu yang ditampakkan untuk kita dan kita harus menerima dengan lapang dada. Kira-kira Kakak Nando bisa berbagi cerita untuk kita semua masyarakat Papua atau seluruh pencinta Persipura di mana saja. Bagaimana perjuangan tim Persipura sebagai mantan kapten yang membawa Persipura pada saat promosi ke Liga Utama Indonesia? Ya, memang misi kita pada saat itu setelah Persipura terbenam di tahun 88, butuh 5 tahun untuk kita kembalikan Persipura. Tetapi sepenggal cerita itu kami tutupi. Kami rasa itu sesuatu yang tidak perlu untuk dibanggakan. Yang penting Persipura bisa ada di Liga 1, divisi utama atau Liga 1 hari ini. Tetapi setelah Persipura kemarin hasil yang didapat yang turun, para pemain yang berjasa mengantar ini rata-rata menelpon WA bahwa sia-sia kita perjuangan untuk mempertahankan Persipura, apalagi sudah diteruskan oleh rombongan Edward Rifakdalan dan lain-lain, akhirnya menjadi 4 bintang, kemudian terjatuh. Cuma saya sampaikan bahwa kita harus juga bisa menerima kenyataan, karena PSIS Semarang pun pernah mengalami hal yang sama, Sriwijaya FC pernah jatuh. PSIS Semarang juara, tahun berikutnya langsung jatuh. Sriwijaya hari ini ada di bawah. Tim yang pernah merasakan gelar tetapi ada di bawah, yang itu harus kita menerima. Tetapi itu semoga menjadi pemicu untuk bagaimana Persipura ke depan mengelola Persipura dengan baik, karena Persipura semua orang bilang itu adalah harkat dan lambang daerah, simbol orang Papua ada terletak di Persipura. Salah satunya Persipura yang membawa nama. Ya, kira-kira ada hal yang berbeda mungkin pada saat menjadi kapten dan pemain waktu membawa Persipura dengan periode tim Persipura yang ada sampai di periode tahun ini. Ya, kita mungkin pada saat itu kita dengan segala kekurangan, tetapi kan ada bahasa yang bijak bilang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kita pada saat itu berada pada masa yang itu, ya kita harus tidak bisa membandingkan dengan masa yang sekarang yang ya serba ada, semua ada, tetapi setiap masa ada beda. Jadi
itu kenyataan dan tidak bisa dibanding-bandingkan. Jadi harus kita terima dengan lapang dada bahwa kita Persipura hari ini ada di divisi 2 dan kita tidak perlu lagi bicara tentang kita berjudi dengan waktu, berjudi dengan segala macam teori mempertahankan Persipura. Yang harus ada kita fokus adalah bagaimana mengembalikan Persipura hari ini. Jadi sumbangan pikiran dari tua-tua Persipura semua harus kita terima. Kita tidak bisa menganggap bahwa Persipura itu hanya milik generasi yang sekarang. Ada dari zaman Yafet Sibi, Pak almarhum Timo Kapisa dan Pak Yohanes Sauri, Bapak Yohanes sampai hari ini masih ada. Ini banyak hal yang harus diberikan untuk pemicu semangat. Jadi kita tidak bisa bilang Persipura hari ini adalah milik hari ini. Persipura adalah perpanjangan dari tahun 60-an penuh perjuangan, bukan hanya perjuangan kita tetapi semua generasi memperjuangkan Persipura sampai hari ini ada. Kita turut melihat bahwa sampai ada mantan All Star Persipura yang ada Bupati Jayapura, Pak Waito, itu langkah-langkah bahwa kecintaan kepada Persipura sangat besar, walaupun kelihatan mungkin saat ini begitu kurang dihargai para tua-tua Persipura, tetapi seperti Pak Yafet Sibi selalu hadir, Pak Yakobus Mabilala, itu mereka-mereka ini pendiri-pendiri Persipura yang tetap masih ada sampai hari ini, harus didengar suara-suara mereka. Baik, ini juga terkait masih ada upaya dari pihak Persipura sendiri untuk boleh dikata mencari keadilan, mungkin boleh dikata seperti itu, untuk Persipura masih ada kesempatan untuk ke Liga 1, artinya bertahan ke Liga 1. Ada beberapa elemen masyarakat dalam minggu ini juga yang menghadap di PSSI. Menurut Nando sendiri seperti apa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kita berjudi dengan waktu. Jadi menurut itu informasi kalau dari yang kita lihat semua di medsos itu dari Jack Komboi bahwa Liga 2 ini akan segera berputar bulan Agustus. Kita sekarang punya waktu berapa bulan mempersiapkan tim. Jadi segala upaya memang sedang diusahakan, tetapi kita jangan hidup dalam perjudian waktu. Tetapi kita menyiapkan tim untuk menghadapi Liga 2, itu yang lebih utama. Yang lain-lain, upaya-upaya yang lain tetap dihargai, tetapi kita tetap fokus bahwa kita hari ini ada di divisi Liga 2. Untuk promosi ke Liga 1 seperti di awal tadi, kita butuh 5 tahun untuk kembali. Tetapi kalau saat ini pemain muda kita menurut banyak orang pemain terbaik ada di PON yang kemarin juara, itu bisa membantu, sangat membantu Persipura. Yang penting dukungan luar biasa dari manajemen, karena hari ini masyarakat semua menyerukan manajemen, kinerja manajemen yang membuat Persipura ada di bawah. Jadi siapa mau kasih salah siapa, semua harus hari ini harus memikul tanggung jawab yang sama bahwa kita hari ini ada di divisi Liga 2 atau dulu bilang divisi 2. Ini masih terkait yang tadi, kira-kira apa yang harus dibuat oleh manajemen sendiri untuk mempersiapkan tim ini dalam pertarungan nanti di Liga 2 menuju kembali ke Liga 1. Dan kita juga tahu bahwa manajemen dalam minggu kemarin sudah mengumumkan manajer Persipura yang baru, yaitu saudara kita Yan Permenas Mendenas. Saya rasa semua keputusan yang dibuat oleh manajemen pasti mengandung risiko, untung dan ruginya ada. Di satu sisi Persipura adalah asetnya Kota Jayapura, jadi ADRT-nya itu kita tahu semua adalah aset Kota Jayapura yang tidak semudah untuk diberikan kepada pihak-pihak lain. Walaupun masyarakat hari ini semua berkata Persipura dikelola oleh manajemen yang profesional, yang baik, tetapi hari ini Persipura masih tetap dikelola oleh birokrat. Jadi kita mengambil contoh Persib Bandung, tim-tim yang dulu sama-sama di Persipura Perserikatan, itu sudah tidak dikelola oleh birokrat, tetapi kita Persipura masih dikelola oleh birokrat atau pemerintahan. Sedangkan ini adalah sepak bola profesional. Kita harus mengacu pada aturan FIFA bahwa profesional. Jadi saya pikir semua sudah mulai berpikir tentang profesional yang sebenarnya, yang mungkin kita di Persipura belum wujudkan 100%, mungkin masih di skala 50%. Apakah selama ini Persipura
dikatakan belum profesional? Secara umum kalau kita lihat profesional, tetapi kenyataan menurut saya belum. Karena profesional murni itu semua dikelola secara baik. Kita terbukti masih hanya menyandang 2 sponsor, Bank Papua dan Freeport. Perlu pemirsa ketahui, para pecinta Persipura ketahui bahwa jika kita hitung 15 miliar dari 8 miliar dari Freeport dan 7 miliar dari Bank Papua 8 miliar, Freeport 7 miliar, itu hanya baru sanggup membayar kontrak pemain dan gaji pemain selama 10 bulan atau 1 musim kompetisi. Sedangkan kebutuhan Persipura jika liga macam hari ini itu sekitar 26 sampai 30 M. Jadi sisa dari 15 M itu menjadi beban Kota Jayapura atau yang mengurus Persipura. Dan itu kita menjadi rasa minder sendiri lihat tim sekelas Persib Bandung memakai iklan Supermi atau Egel atau apa di baju kita hanya baru 2 sponsor. Yang menurut saya itu masih setengah, masih 50% dari kebutuhan Persipura. Nah, ini yang membuat yang setengahnya lagi menuju 30 M atau 26 sampai 30 ini menjadi beban siapa? 30 miliar untuk membiayai tim selama 1 musim kompetisi. Satu musim 26 sampai 30 M. Jika ditambah FC berarti kebutuhan kita 40 sampai 45. Itu data pernah saya dapat dan itu menjadi angka yang pernah dibahas di DPR Kota. Jadi mungkin kali ini kita jangan bilang kita maju dengan 15 M dari sponsor, sedangkan 15 yang sisa menjadi beban manajemen atau ketua umum dan lain-lain. Aspek-aspek lain yang dinilai masih belum mendukung sebagai sebuah tim profesional selain dukungan sponsor dan finansial tadi. Ya saya pikir jika tim mau sukses itu harus perlu pengorbanan yang luar biasa untuk tim. Hari ini kita sudah berjuang maksimal tapi kita ada tetap di Liga 2. Jadi tidak ada pengorbanan kecil untuk hasil yang besar. Yang pastinya harus pengorbanan luar biasa untuk tim. Mudah-mudahan di era yang baru yang besok ini, ya kita bicara untuk hanya 1 tahun. Menurut masyarakat semua 1 tahun saja kita bisa kembali. Tetapi untuk kembali dalam 1 tahun, kita harus ingat bahwa di bawah kita ada Sriwijaya yang belum naik ke atas, ke kasta ke atas. Jadi mari kita berpikir sama-sama untuk maju, dan itu tergantung dari siapa yang mau berkorban luar biasa untuk tim. Jadi terkait persiapan nanti ke Liga 2 yang boleh dibilang waktunya tidak panjang. Dengan materi pemain muda yang boleh kita bilang hampir 95% yang dimiliki oleh skuad Persipura musim ini. Apa yang harus dilakukan oleh pihak manajemen? Ya, yang pastinya mungkin publik harus tahu bahwa pemain sekelas Ramai Rumaikek dan David Rumaikek itu yang sudah berlabel timnas, itu hari ini nilainya di atas 1 M. Seperti Osvaldo Hai, dulu di kita begitu berlevel timnas sudah di atas 1,2 sampai 1,5 M. Hari ini mungkin sudah 2 M. Jadi kalau kita ingin mempertahankan pemain kita untuk tetap main di Persipura, harus ada langkah-langkah luar biasa untuk mempertahankan mereka. Tentunya dengan nilai kontrak karena mereka level timnas, yang pastinya teman-temannya di timnas di luar pasti sedikit mempengaruhi mereka untuk keluar, dan tentunya orang tua kandung dari pemain juga ingin menikmati hasil yang luar biasa. Jadi era kita dengan era hari ini, saya pikir semua harus terbuka dan jujur bahwa pemain kita hari ini pasti membutuhkan kontrak yang besar. Ini untuk pemain-pemain lokal Papua? Kita pemain lokal Papua seperti tadi David dengan Ramai Rumaikek itu sudah bernilai 1 miliar, di atas 1 miliar menuju 2 M karena label timnas. Jadi tidak mungkin label timnas ini dia akan berusaha main di Liga 2 karena nanti tidak terpantau. Jadi harus ada langkah luar biasa dari manajemen, terutama sponsor. Semoga yang ditunjuk hari ini jadi manajer bisa mencari sponsor seperti yang tadi disampaikan, ya, biar Persipura ada sponsor yang banyak sehingga bisa menanggulangi kebutuhan finansial tim. Apakah selama ini di Persipura untuk pemain lokal belum dihargai
setara dengan misalnya pemain-pemain asing yang dikontrak, tapi ya kita tahu ada kualitas yang di atas, ada yang setengah maupun kualitasnya di bawah. Saya pikir Jack Comboy pernah mengalami itu. Jack Comboy, Bio Paulin dan Victor Egbonevo di angka 1 miliar, Jack Comboy di 250 ke 300 juta. Menit bermain sama, posisi sama. Jika kira-kira itu dibuat untuk Persipura hari ini, berarti pemain muda kita akan hengkang. Saya jamin mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seperti Boas, walaupun Boas sudah dalam usia, sudah bini, tetapi buktinya dihargai luar biasa di Borneo. Kita bicara dari sisi untuk Persipura, oke, kita pecinta Persipura, tapi kita harus lihat bahwa hari ini ibarat bahasa bilang, gubernur bilang kita butuh hidup, kehidupan. Jadi pemain Persipura pun kira-kira arahnya begitu, untuk kehidupan. Jadi kalau hari ini kita tidak cepat untuk menahan mereka dengan kontrak yang luar biasa, pasti mereka akan pergi. Jadi bila pemain-pemain lokal Papua yang ada saat ini di tim Persipura wajib dipertahankan, tapi harus dihargai dengan nilai yang pantas dan layak. Dulu saya teringat pelatih kita waktu di diklat sepak bola pernah mengatakan orang Papua akan dihargai di negerinya sendiri dengan nilai tinggi. Itu baru namanya orang Papua. Maksudnya pemain-pemain kita dibayar dengan harga yang pantas atau bila perlu fantastik untuk mempertahankan negerinya. Tetapi kalau menghargai orang luar terus dengan nilai mahal, sedangkan anak kita dibuat jadi cuma pengikut-pengikut saja, ikut-ikut dari belakang, tidak bisa. Hari ini kalau kita contoh kita bisa bayar Ramai Rumah Kek 2 miliar, kenapa kita harus rugi? Karena ini punya negeri atau tanah ini Ramai Rumah Kek, kenapa kita bayar orang luar Takuya Matsanaga dengan lebih mahal dari dia, anak kita sendiri. Siapa pelatih yang sempat membuang kalimat itu kalau pemain? Pelatih Habis Samsi almarhum yang juga termasuk salah satu suksesornya Persipura dari 60-an di zaman Pak Yafid Sibi dan Timo Kapisa dan lain-lain. Pernah mengatakan itu waktu didikat, kalian kalau sampai bisa diberikan harga yang mahal untuk anak negeri sendiri, maka Persipura akan selama-lamanya bertahan di atas. Itu pesan yang mungkin harus saya sampaikan kepada semua, kepada para pemirsa yang mendengar acara ini, bahwa itu kenyataan yang harus kita buat. Mudah-mudahan siapapun yang menduduki ini, mungkin mudah-mudahan ini acara ini didengar oleh manajer baru Yan Mandenas, belajar hargai anak negeri sendiri lebih mahal supaya pemainnya tenang. Kita bangga kalau para pemain muda kita di sini tiba-tiba contoh David Rumaikek atau Ramai Rumaikek parkir mobil Fortuner di rumahnya. Siapa tidak bangga? Itu pemain Persipura, pantas lah dipakai mobil begitu. Kira-kira macam itu angan-angan kita dari dulu, pemain Persipura dulu mungkin para tua Persipura juga berpikir yang sama. Tetapi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi kita harus memiliki kenyataan, tapi kita berharap kali ini dari Liga 2 sampai ke atas pemain Papua dihargai di negerinya sendiri lebih bagus. Ya baik, ini masih terkait dengan penunjukan manajer yang baru ini. Kita tahu sebelumnya ada Pak Ridwan Bento Madubun, terus ada membuat pelanggaran, akhirnya dia di menjelang Persipura akan bertanding di 5 pertandingan terakhir, lalu kembali manajer lama Pak Rudi Maswi. Setelah Persipura mengakhiri musim ini dengan harus terdegradasi ke Liga 2, dalam jangka waktu yang tidak lama, Persipura menunjuk seorang Yan Mandenas sebagai manajer. Kalau dari Bung Nando seperti apa? Karena ada yang bilang juga bahwa keputusan ini cepat, dan ada yang juga kaget bahwa apakah keputusan ini dalam tanda kutip nih, ada yang bilang bermuatan politis, tapi ada juga bilang apakah bisa dengan penunjukan seorang Yan Mandenas. Kalau dari sisi kita tahu di PSSI, jadi kita melihat Persipura, kita juga melihat PSSI banyak orang politisi-politisi yang juga menduduki PSSI, Haruna Sumitra dari Madura United dan lain. Kita lihat yang tadi saya bilang ada untung rugi. Satu sisi
semua orang tadi bilang ini politis apa bisa urus bola. Tetapi seperti awal tadi kalau Yan Bandenas dari sisi politis dia bisa melobi, bisa mendapatkan sponsor-sponsor seperti Supermi, Bebosoa atau lain-lain. Yang lain-lain bisa masuk di jersey Persipura. Kenapa tidak? Satu hal kita harus berpikir bahwa harus banyak sponsor, walaupun sedikit. Tapi kalau sponsor-sponsor itu berkumpul di satu, ya bisa menopang Persipura. Jadi jangan sampai kita selalu menilai yang memberi sponsor untuk Persipura langsung yang besar. Contoh Bank Papua langsung 8M atau ini 7 miliar. Ya, tapi kalau kecil-kecil, macam contoh Media Jubi, kalau Media Jubi bisa sumbang 1 miliar, Supermi lagi 1 miliar, yang lain-lain lagi 1 miliar, kalau kumpul jadi banyak, yang membackup Persipura, yang penting iklannya dipasang tuh di stadion. Hari ini saya sangat akan senang sekali kalau lihat Persipura bukan hanya Bank Papua di Freeport, tapi ada iklan-iklan lain di baju Persipura, supaya biar Persipura ternyata sudah disponsor oleh lain-lain. Tetapi itu kan akan membaranya di Liga 1, mungkin Liga 2 tidak terlalu kelihatan, tapi mungkin kalau Yan Bandenas bisa mulai sekarang berusaha melobi dan sama, mudah-mudahan kalau kita berharap 1 tahun saya Persipura Liga 2, sponsor-sponsor itu akan ada. Jadi yang pasti kita mengurus sepak bola tidak instan, tidak harus ada proses. Tetapi kalau profesional, kata instan pun bisa kita hapus. Kita harus bilang ke profesional berarti miliki pemain yang terbaik, yang banyak, yang bagus-bagus, itu bagian dari instan juga. Jangan kita bilang, oh ini harus ada pembinaan, harus ada evaluasi. Pembinaan tetap jalan, itu kebutuhan. Tetapi hari ini kita butuh Persipura kembali ke Liga 1. Liga 1. Baik, ini juga terkait persiapan ini. Kan manajemen baru mengumumkan manajer. Belum mengumumkan kapan mengumpulkan pemain, dan mungkin yang paling penting sekali soal pelatih. Karena di musim ini kalau tidak salah pelatih Liga 2 itu harus pelatih lokal. Kira-kira menurut Pak Bang Dando sebagai pemain dan saya pikir kalau mungkin sertifikasi Edu Ifak Dalam sudah siap, mungkin bisa ditunjuk jadi pelatih untuk Liga 2 karena dia punya pemain yang kemarin juara PON. Tetapi satu hal juga, jika kita menunjuk pelatih lokal, kita harus hargai dia juga tinggi. Karena dia dituntut untuk membawa Persipura ke Liga 1. Berikanlah kontrak yang terbaik, yang terbesar. Kalau memang Edu bisa tanda tangan 4 miliar untuk kembalikan Persipura ke Liga 1, tanda tangan. Bahwa dia harus sanggup membawa kembali Persipura. Jadi sekarang kita berjudi dengan waktu. Kalau ingin Persipura kembali, kita siapkan fasilitas luar biasa untuk Persipura kembali. Seperti contoh, dulu pernah Jubi tulis Kamerun mau lolos ke Piala Dunia, Presiden minta cari pelatih bisa angkat. Dapatlah pelatih Paul Le Guen dari Prancis. Pelatih cuma bilang sama Presiden, saya bisa bawa Kamerun ke Piala Dunia. Yang catatan, saya minta fasilitas kepresidenan semua untuk pemain. Pesawat presiden, hotel VVIP, semua harus dipakai, semua peralatan. Kamerun akhirnya dari urutan 4 lolos ke Piala Dunia. Jadi fasilitas nomor 1 begitu? Fasilitasnya nomor 1, sehingga pemain bangga, keluarganya bangga, orang tuanya bangga, semua. Hari ini kita harus bicara tentang itu kalau mau cepat. Mau Persipura kembali. Tapi kalau bilang kita padanya saja, ini harus berjiwa, gotong royong, sukarela, yang penting tidak akan pernah naik kembali ke Liga. Susah, butuh waktu yang lama, dan itu tidak boleh terjadi di Persipura sekarang. Hari ini tanda tangan pernyataan, kalau memang Edu Ifak Dalam siap, Edu minta berapa? Manajemen, Yan Bandenas dan Ketua Umum, pikirkan itu. Kau kasih lolos bayar berapa? Kau mau berapa? Harus begitu. Kalau mau lolos cepat, tidak bisa pakai gaya rakit orang. Ya padanya lah, 50.000 kah, 90.000 lolos, tidak boleh. Jadi profesional, jadi pemain maupun pelatih juga harus dihargai. Tekan kontrak, bila perlu diumumkan kepada publik, bahwa publik harus tahu. Contoh Pahabol, 1 miliar, contoh. Pahabol siap, tanda tangan itu pernyataan. Masyarakat tahu bahwa siap kembali Persipura. Tapi kalau bilang kumpul-kumpul saja, yang penting bisa ikut-ikut. Ini Persipura nama besar, jadi nanti lawan takut, tidak bisa lolos. Nanti kita butuh 5 tahun dulu lagi. Jadi akhirnya lama? Lama. Akhirnya sampai sempat rumor bilang tanam itu singgung di lapangan Mandala. Waktu itu sedikit cerita, waktu itu akibat pernyataan lebih baik tanam singgung lapangan Mandala itu
peristiwa yang sangat menyakitkan untuk kita orang saat itu, karena kita yang tinggal di Mandala sebagai anak-anak diklat sepak bola Papua. Jadi waktu lihat itu tambah lagi tulisan media nasional lagi, Persipura nasimu sekelam warna kulit lagi, tambah buat kita tambah hancurlah hati. Terpukul. Terpukul, tapi karena kita yang disiapkan di saat itu, jadi ya ada sedikit permohonan untuk Tuhan bahwa nanti Tuhan kita harus kembalikan Persipura, dan Tuhan jawab itu, kembalikan Persipura hari ini walaupun sekarang jatuh. Tetapi seperti tadi sudah diungkapkan, mudah-mudahan manajemen atau Mandenas bisa mendengar ini, buat sesuatu yang luar biasa untuk anak-anak negeri, Ricky Cawor, Sapan Sanai, Igai, bersaudara, yang lain-lain, berikan mereka harga yang pantas, yang fantastik, pada mau bertahan. Kita rugi, kita karena kita punya tim PON itu, tim emasnya Papua hari ini, jangan sampai dia tersebar. Kalau bisa bawa dia semua kembali, kumpulnya jadi satu, bayar dia mahal, supaya kita bisa kembali ke Liga 1 secepatnya. Nah, ini rumor juga yang sudah berkembang bahwa sejumlah pemain Persipura, pemain muda ini sudah dilirik oleh klub-klub di luar yang akan bersaing di Liga 1 seperti PSM Makassar, Persib Bandung. Itu pasti, karena pemain PON yang dilatih oleh Edward yang kemarin medali emas itu tinggal menunggu waktu dia meledak saja. Dia hanya butuh 1-2 tahun. Contoh Ricky Cawor, besok kalau andai kan dia direkrut ke klub luar, itu dia ketemu bintangnya di situ, di luar. Di tahun kedua setelah Persipura, mungkin kemarin dia masuk di menjelang akhir, tapi begitu dia akan ketemu moodnya atau performa terbaik itu di putaran berikut, dan itu sudah klub-klub di luar, pelatih-pelatih luar sudah baca itu semua. Jadi sekarang kita tinggal lihat, kalau pemain kita pergi, saya pastikan kita mundur, kita harus menunggu tambah lama untuk naik. Tetapi kalau pemain PON yang kemarin bisa dipertahankan minimal 7-9 pemain saja, kita masih bisa berbicara. Jadi ini kita 3 kan, kalau tidak salah. Jadi langkah konkretnya yang harus dilakukan manajemen segera. Dan pemain PON yang kemarin, karena pemain itu sudah hidup bersama, sudah kerjasama seperti era kita dulu, jadi sudah saling memahami. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau diberikan kontrak yang luar biasa untuk mereka, sehingga mereka betul-betul memperjuangkan Persipura kembali ke Liga 1. Karena pemain PON itu sudah ditakuti. Tetapi kalau melihat perkembangan yang terjadi hari ini di media dan sebagainya, kelihatan pemain seperti Ramai Rumakia karena berlabel timnas itu pasti akan pergi keluar. Harganya juga. Karena harganya juga kan dibayar fantastis, karena ini anak-anak muda yang pastinya orang tuanya juga ikut bertindak atas kontrak yang akan ditandatangani oleh mereka, seperti Osvaldo Hai. Jadi kita tidak akan pernah bisa bilang tidak bisa, ini kau harus bertahan demi tanah, tidak bisa. Tapi dia orang tua akan jawab juga, tapi ini butuh kehidupan. Jadi bukan hanya Gubernur Pak Lukas yang bilang kehidupan, orang Papua butuh kehidupan, pemain-pemain Persipura juga butuh kehidupan. Ini juga terkait pemain Papua yang ada membela klub-klub luar. Apakah kalau keinginan mereka untuk bergabung dengan Persipura, harus manajemen membuka diri untuk menerima mereka juga, atau? Ya, kalau Persipura mau naik ya, tentunya kita harus punya finansial kuat untuk bayar pemain luar yang bagus. Karena rata-rata pemain luar itu dihargai antara 700, 1,5 sampai 2 M. Jadi kalau dulu kontrak pemain Persipura yang dengan 15 M itu dibagi 3 pemain asing atau 4 pemain asing plus gaji-gaji pemain-pemain yang lain, kebutuhan lain-lain itu. Jadi kita harus banyak kerja keras, dan kita lihat manajemen ini sudah berusaha dengan segala cara menutupi finansial Persipura sampai degradasi. Ya mungkin untuk mau naik 2 kali lipat lah kalau untuk mau naikkan Persipura kembali, karena Sriwijaya masih tinggal di bawah sampai hari ini. Kira-kira manajemen butuh berapa biaya estimasi untuk berkompetisi di Liga 2? Saya tahu kebutuhan dasar 26 M, tapi kalau untuk mau naik Persipura dari Liga 2 ya pasti harus lebih lagi. Karena tidak ada pengorbanan yang kecil untuk hasil yang besar berlaku dalam sepak bola. Harus pengorbanan luar biasa. Jadi minimal standar 30 miliar paling rendah begitu? Bisa mungkin 35 sampai 40 lah. Supaya pemainnya bisa bernapas, mungkin di sana dia bisa senang-senang karena
sering ada bonus yang contoh kecil, karena saya pernah ikut terlibat langsung, pernah pergi nonton Persipura main di luar, jadi bukan membanding-bandingkan dengan yang era sekarang, tetapi era yang waktu juara-juara biasa ada ketua umum datang bilang, kalau kalian menang hari ini ada 200 juta. Bos langsung bilang, tahan uang itu, kita akan menang sebentar. Jadi bentuk-bentuk rangsangan yang memang itu di profesional tidak boleh terjadi karena pemain sudah digaji di kontrak yang jelas. Tetapi bagian-bagian ini menentukan pemain senang. Ada kata-kata bijak yang dulu saya sempat dengar bahwa mayat saja taruh uang di mata dia bisa buka mata apalagi yang hidup. Hal-hal itu mungkin di era kita yang lalu-lalu tidak pernah ada, mungkin dari zaman Pak Yafet Sibi dan lain itu tidak ada. Tetapi di sepak bola yang terakhir kita meraih 4 bintang itu, bagian itu ada. Jadi biasa bagian itu muncul di partai-partai besar seperti Persib Bandung, Persija, Arema Malang, itu hal-hal itu biasa dibuat. Mudah-mudahan Yan Mandenas kau dengar apa yang bahas hari ini, kau mulai pikirkan hal-hal itu supaya biar pemain-pemain tambah gila-gila lah. Karena pemain biasa bilang, aduh, teman-teman datang ke hotel cek kita mau ajak dong, tapi aduh uang maito dong pegang di Jayapura aja. Kira-kira begitu, itu keluhan pemain-pemain yang pernah ada di saya. Jadi saya harus sampaikan terbuka karena ini media jujur bicara, jadi harus bicara yang jujur, jangan bicara yang tipu-tipu atau settingan-settingan, harus bicara jujur. Hati pemain, bos dia bilang, bos apa yang bos bicara itu sudah kita itu sampaikan dari Borneo dia telepon. Begitu pula pemain yang lain. Jadi hari ini saya duduk di Jubi ini harus jujur bicara tentang keluhan dan hati pemain yang terjadi saat ini. Soal manajemen sendiri, menurut Pak Nando, karena banyak pihak bilang dengan penunjukan seorang Yan Mandenas, apakah dia harus melakukan revolusi dalam tubuh manajemen Persipura? Mungkin masyarakat menganggap bahwa Persipura klub yang mungkin profesional murni, tetapi masyarakat wajib tahu Persipura itu adalah aset Kota Jayapura. ADRT-nya dan semua lengkap itu adalah milik Kota Jayapura, pemerintah Kota Jayapura. Jadi tidak semua yang diharapkan bahwa ini aset Kota Jayapura bisa main diambil-ambil saja, tidak bisa. Karena ada proses yang ke arah itu dan sampai hari ini masih menjadi aset Kota Jayapura. Jadi jika Yan Mandenas bisa seperti tokoh-tokoh yang lain seperti dulu Nurdin Halid di PSM Makassar atau Harino Sumutro di Madura United hari ini, saya rasa tidak ada masalah. Yang penting apa yang tadi kita bahas, dia bisa menghasilkan kebutuhan finansial pemain yang luar biasa. Saya rasa sah-sah saja. Ya, tapi Persipura kan sudah berada di bawah sebuah PT sendiri, kalau tidak salah, PT Persipura Papua. Ya, kalau itu ya sepengetahuan saya belum begitu berjalan sampai hari ini dengan baik. Mungkin contoh penjualan kostum-kostum yang dulu katanya nanti kita ini ya belum, realisasinya belum ada lah. Kita belum lihat untuk pendapatan lain-lain, tambahan dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan akan muncul Yan Mandenas seperti Haruna Sumutro, Umum Mukhtar di Bandung atau yang lain-lain yang mungkin hari ini orang meremehkan. Kita tidak boleh menilai orang dari awal. Dia belum bekerja, kita sudah nilai tidak akan gagal. Kita nilai orang itu selalu di akhir. Ibarat sepak bola, kalau belum bertanding, tentu tidak bisa bilang menang, kalah, atau tunggu hasil akhir 90 wasit, itulah berhasil. Yan Mandenas juga, kita belum bilang dia kerja, kita sudah pesimis. Tidak boleh dalam olahraga, terutama sepak bola, hasil akhir itu yang utama. Ini terkait mungkin sedikit ke home base markas Persipura. Kita tahu Stadion Mandala, tapi sekarang kita ada punya sebuah stadion di Kampung Harapan yang bertaraf internasional. Jadi masyarakat menginginkan untuk Persipura memakai Stadion Mandala sebagai markas mereka. Saya pikir stadion dibangun untuk kepentingan olahraga. Jadi ke depan ya stadion itu harus dipakai untuk Persipura menjadi kebanggaan kita orang Papua. Kalau stadion dibangun hanya untuk dipajang terus dijaga, dirawat-rawat tapi tidak dipakai,
berarti kan kita semua rugi. Padahal stadion itu kebanggaan kita. Apalagi sekarang Persipura jatuh, kita punya 2 stadion yang bagus, tapi Persipura di bawah. Jadi mungkin ke depan mungkin dukungan pemerintah provinsi, ya pemain Persipura bisa berlatih di situ sebagai kebanggaan. Inilah Persipura, atau kita mengundang tim-tim luar negeri datang main di Persipura, mungkin oleh pemerintah provinsi supaya biar membuat animo masyarakat kembali untuk mendukung Persipura. Mungkin contoh kenapa dulu Persema Manado bisa undang tim PSV Eindhoven main di Manado, masa kita tidak bisa undang tim? Kalau gubernur setuju ya kita undang salah satu tim dari luar negeri datang main di stadion NMB, maka penonton akan kembali untuk melihat Persipura yang hari ini ada turun di bawah. Itu untuk memberi motivasi bahwa Persipura masih ada. Jadi untuk Stadion Mandala, artinya kan Stadion Mandala ini masih di bawah menjadi aset pemerintah Provinsi Papua. Masyarakat juga orang semua menginginkan untuk itu menjadi home base Persipura. Tapi kita juga tahu Persipura belum memiliki stadion sendiri. Ya, ke depan Stadion Mandala memang kita anggap itu sebagai home base Persipura, tetapi karena kita dengan AFC waktu penilaian kelayakan stadion itu, Stadion Mandala dinilai tidak layak karena ada penonton yang berdiri di pinggir-pinggir jurang-jurang, itu tidak boleh. Stadion untuk sepak bola standar AFC itu harus ada tertutup, tidak ada penonton. Jadi waktu itu AFC bilang, loh kenapa ada penonton duduk-duduk di pinggir tanah-tanah di atas? Itu kan tidak boleh. Akhirnya kita hari itu lawan Jeombuk harus pindah ke GBK. Ada poin-poin yang hari itu kita tidak lulus karena ada penonton yang berdiri di pinggir jalan di atas, nonton itu tidak boleh, harus tertutup. Seperti stadion di Kampung Harapan. Seperti Stadion Lukas NMB. Ya harus begitu, standar yang harus dipenuhi. Saya kembali lagi soal pelatih. Tadi coach bilang menyebut nama seorang Edu yang juga memegang bang kapten. Tapi manajemen kan kita tahu belum mengumumkan untuk pelatih. Iya, kebetulan saat ini Edu Ifakdalam karena dia yang terakhir sukses dengan tim PON. Berarti apapun dia ada di situ sebagai yang pernah melatih dan dibiayai oleh KONI Papua untuk merebut medali emas PON dan terbukti dia bisa. Jadi kalau pribadi dari saya sebagai yang mewakili tua-tua atau senior-senior Persipura, saya rasa hari ini hanya Ridwan Ifakdalam yang memenuhi syarat untuk itu. Tapi saya begitu belum tahu sertifikasi pelatihnya sampai di mana, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada regulasi untuk sertifikasi pelatih. Semoga Edu sudah memenuhi itu semua supaya hari ini dia yang layak ada di Persipura bersama anak-anak mantan anak didiknya. Ya kalau tidak salah di bulan-bulan kemarin kita sempat ikut informasi bahwa Edu ada membawa lisensinya ke Bali, ada 2 kali kalau tidak salah untuk lisensi A. Kebetulan hari ini untuk dari semua ini kita boleh dikata cuma tinggal Edu Ifakdalam. Mungkin Edu Ifakdalam akan dibantu oleh siapa, karena dibutuhkan juga macam-macam. Harus ada pelatih fisik, harus ada pelatih kiper dan lain-lain. Nah, struktur itu ada dan itu dapurnya ranahnya Persipura pasti sudah tahu, tidak, karena Persipura ada 4 bintang. Kapan harus diumumkan? Maksudnya menurut Bung Dandu sendiri harus segera manajemen mengumumkan pelatih, dan kita tidak bisa tidur lama, bangun dan gerak. Jadi langkah pertama hari ini menentukan langkah-langkah lain ke depan. Kalau hari ini kita tidak bergerak seperti yang disampaikan Jack Komboy, berarti kita kan begini saja, biasa-biasa saja. Orang di sini bilang makan papeda selesai langsung tidur, cari bandar kayu tidur bisa lewat sampai malam. Jadi harus langkah pertama ya, jangan kan bicara kalau memang manajemen sudah Yan Bandenas ditunjuk, ya Yan Bandenas sudah bisa mulai ambil alih kendali untuk mulai mengumpulkan bagaimana pemain, dan itu bukan hanya dimulai nanti tunggu awal bulan depan, bila perlu besok sudah mulai. Jangan tunggu lagi karena waktu ini berjalan cepat. Kalau tidak kita siap berarti Agustus kita tidak siap. Sedangkan minimal dalam sepak bola itu minimal kita butuh 9 minggu atau 3 bulan itu untuk persiapan pemain untuk masuk ke kompetisi. Tapi kalau kita kurang-kurangi sedikit,
tinggal 1 bulan berarti pemain tidak siap. Nah, akhirnya begitu pertandingan, start awal cepat, tengah turun. Jadi sekarang masih ada April, Mei, Juni, Juli. Pas 3 bulan ini kalau Persipura ikut siap latihan, Agustus ketemu dia punya peak, pemain sudah dalam posisi siap. Nah ini kembali ke era Kakak Nando dorang saat mengembalikan Persipura ke Liga Utama. Kira-kira ada kenangan apa bisa dikisahkan kembali perjuangan teman-teman saat itu? Ya, itu kenangan yang boleh dikata manis dan pahit. Manisnya sedikit, pahitnya lebih banyak karena kita mencapai ke lolos dengan penuh. Ada anggota teman kita Yakub Purwayama harus meninggal. Kita lolos dengan koin oleh almarhum Pas Pensier Infandi, dan sampai Persipura kembali ke Liga waktu itu main divisi utama. Divisi utama. Tetapi itulah yang tadi saya bilang, itu masanya kita sudah lewat. Hari ini kita bicara tentang apa yang kita buat di divisi 2. Di Liga 2 ini untuk naik ke Liga 1, itu yang harus hari ini dipikirkan oleh seorang manajer, ketua umum dan manajer, bagaimana membalikan Persipura kembali ke Liga 1. Memang ada beberapa wartawan pernah bilang, tapi ini kan konstelasi politik akan terjadi di Papua di tahun-tahun ke depan. Makanya mungkin nanti kita akan kesulitan di pembiayaan, dana apa, tetapi saya bilang sepak bola tetap adalah sepak bola. Sepak bola bukan ajang politik. Sepak bola adalah sepak bola. Mau bicara politik sampai kapanpun orang Papua hanya cinta Persipura. Kalau misalnya ada pemain-pemain kita yang dari luar yang membela klub-klub luar, mereka ingin kembali bergabung, apakah mereka juga harus dihargai setara dengan pemain-pemain yang ada saat ini? Ya pastinya dia pasti datang, dia akan bilang macam contoh, apa nih Merauke di Mitra Kukar, Borneo kan? Yang siapa Merauke nih? Dari Ekspon, yang Jawa dulu, Barat. Iya, dia kan tidak mungkin, dia mungkin mau datang main di Persipura, tapi kalau dia di sana dibayar contoh 1M atau 700 sampai 1M, terus dia kembali ke Persipura terus bilang, ini karena main atas tanah sendiri, jadi sudah kasih dia 100 juta ke 150, tidak mungkin lah. Itu hal yang harus terjadi hari ini ini suara-suara pemain yang harus saya sampaikan mewakili pemain yang ada di Persipura maupun yang di luar. Ini kenyataan yang harus dibicara jujur bicara TV hari ini. Ya, memang pemain Persipura masih dibayar kecil nilainya selama ini. Ya memang kecil lah. Jadi kita harus jujur bahwa memang dibayar kecil, jadi pemain pasti akan memilih keluar. Jadi kalau dia dibayar, yang contoh dia dibayar seperti Friska Womsior, kalau dulu dia bayar mungkin di bawah 100, tapi tiba-tiba dia keluar dapat 700 atau 800, masa dia mau tinggal di sini? Kan tidak mungkin lah, dia pasti pergi. Bos, hari ini kita nonton di televisi langsung dikasih mobil apa itu, yang harga 4 miliar, bagaimana pemain kita tidak tergiur? Hari ini kita bicara kebutuhan hidup. Gubernur sudah bicara duluan, jadi hari ini kita juga pertegas kebutuhan hidup pemain Persipura. Itu ada Osvaldo Hai, kita lihat sendiri rumahnya, orang tua di Hamadi, dia punya rumah sendiri. Dengar terakhir yang saya dengar 2M, karena dia pernah cerita sendiri, karena cerita itu sampai di saat saya juga tertarik. Tapi ini bukan kita bicara tentang masalah cinta tidak cinta Persipura, tetapi hidup membutuhkan itu. Hidup membutuhkan cuan. Ya itu sudah cuan ke apa yang istilah milenial sekarang sudah membutuh hari ini. Berarti anak-anak Papua juga harus dibayar dengan cuan yang mahal. Tugas Pak ini Pak Menenas ahli dalam berpolitik. Hari ini kita tunggu dia bisa bikin pemain Persipura tenang di tempat atau tidak. Mari kita tunggu Yan Menenas bekerja. Jangan kita soroti Yan Menenas tidak mampu di awal. Karena kita belum Yan Menenas, dia orang pusat, jadi mungkin gerak-geriknya lebih selincah belut kah, lebih licin untuk mengurus Persipura, kita tunggu. Jadi saya ingin pastikan kepada semua masyarakat, jangan menilai orang di awal, menilai di akhir. Kalau kita belum bisa bilang, oh Persipura tidak mungkin naik, Yan Mandenas tidak mungkin. Kalau Yan Mandenas bisa naik Persipura, terus kita nanti bilang apa sama Yan Mandenas? Karena Yan Mandenas juga tahu bahwa dia itu bagian dari
era suksesnya Persipura waktu Liga-Liga karena menjadi bagian dari Panpel. Itu yang Marina sadar. Mungkin sedikit banyak dia sudah punya pengalaman. Mungkin juga kita akan bilang, dia bukan mantan pemain, dia tidak harus. Dia bukan mantan pemain, tapi kalau dia kelebihan khusus ada, tentuan keasian Mandenas untuk naik Persipura, kenapa kita tidak harus tolak? Ada hal-hal lain lagi yang harus dilakukan oleh manajemen. Ya, saya pikir semua orang sudah memberikan masukan. All Star yang dipimpin oleh Pak Jack Komboy sudah memberikan masukan, termasuk yang tua-tua Persipura, Pak Yafet Cibi dan lain-lain, Pak Beni Yensenem dan lain-lain, semua sudah memasukkan. Manajemen tidak boleh tutup telinga, kumpul panggil, bicara baik-baik dengan mereka, karena dimanapun ada biasa dibilang disebut harus ada tua-tua, penasihat-penasihat, dan itu ada di para senior Persipura seperti Pak Yafet Cibi CS, harus didengar suara hati mereka. Nah ini selama ini kan ada, kalau tidak salah ada perkumpulan mantan-mantan pemain ini. Apakah selama ini mantan-mantan pemain punya suara juga didengar oleh manajemen? Karena ada yang bilang banyak berkumpul, tetapi apa yang disampaikan tidak pernah. Kalau menurut saya sampai hari ini memang mungkin tidak didengar. Tetapi dengan Persipura jatuh ke Liga 2, semoga didengar. Karena orang tua-tua mereka melihat matahari duluan, mereka melihat membawa Persipura duluan. Apapun yang mereka bicara kita harus dengar karena mereka lahir duluan dengan Persipura. Jadi suara-suara mantan juga harus didengar. Ada hal-hal yang harus perlu kita mendengar. Kita harus perlu merespon semua masukan. Jangan hanya masukan, oh ini yang seberapa orang saya tidak boleh. Semua mantan pemain harus didengar supaya biar Persipura makin kuat. Kita lihat legenda-legenda Persebaya, Persibandung selalu berkumpul. Kita juga harus berkumpul seperti itu, dan itu saya lihat kemarin sudah berkumpul itu mudah-mudahan difasilitasi oleh yang memimpin kota Jayapura berikutnya. Baik, mungkin sebelum kita menutup bincang-bincang ini, kira-kira ada closing statement dari Nando untuk manajemen, tapi juga untuk seluruh pemain, tapi juga untuk seluruh pendukung pencinta Persipura di mana saja, tidak hanya di tanah Papua, tapi Indonesia dan di Saya seluruh pikir untuk satu kata untuk Persipura yang bisa saya terakhir itu saya bilang hanya satu kata saja, pengorbanan diperlukan untuk mencapai kesuksesan, dan melalui jeripaya seseorang sejarah itu dibuat. Jadi pengorbanan ada dan kesuksesan itu akan ada lewat jeripaya yang sungguh-sungguh. Nah, Jubi hari ini bicara, kita undang untuk bicara jujur, dia harus juga bicara bahwa pengorbanan diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Jadi tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Dan melalui jeripaya seseorang, sejarah itu dibuat. Saya yakin bahwa sejarah PON kemarin sudah dikembalikan oleh Edward Rifakdalan lewat tim PON juara kemarin. Semoga kita berdoa Tuhan mengatur Edward Rifakdalan membawa kembali Persipura dalam 1 tahun. Walaupun belum ada penunjukan dari Persipura, kita berharap manajemen, karena Edward Rifakdalan dan timnya yang sukses tahun kemarin bisa sukses di mengembalikan Persipura di era berikut, dan saya sangat yakin Edward Rifakdalan bisa membawa kembali Persipura. Terima kasih Kak Nando sudah hadir di studio Jubi dalam bincang-bincang kita soal Persipura. Terima kasih untuk seluruh pendukung dan pencinta Persipura yang sudah mengikuti bincang-bincang kita di siang hingga sore hari ini. Terima kasih, salam dari kru Jubi. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Terus.